Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Situmorang dengan NIM 200112180, Prodi Administrasi Publik Universitas Riau. Video ini bertujuan untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A yang dibimbing oleh Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA. Berikut videonya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1A, yaitu soalnya, jelaskan menurut Anda pengertian dari digital e-governance. Menurut saya, pengertian dari e-governance itu ialah suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah. Kemudian soal 1B, yaitu sebutkan dan jelaskan manfaat digital governance terhadap perkembangan pelayanan publik. Manfaat dari digital governance itu sendiri yaitu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya, yaitu di sini termasuk masyarakat, kalangan bisnis dan juga industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan juga efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Kemudian manfaatnya yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance di pemerintahan. Kemudian manfaatnya itu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. Demikian. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu bagaimana tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu ialah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi, baik di wilayah maupun kualitasnya, serta pembentukan portal informasi pemerintahan. Yang kedua yang dilakukan ialah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya di sini ialah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi maupun komunikasi. Kemudian yang dilakukan itu ialah yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang dilakukan ialah yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Di sini peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemerintahan e-government itu sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah. Kemudian yang dilakukan yang kelima ialah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan literasi masyarakat. Kemudian yang dilakukan yang keenam adalah melaksanakan pengembangan secara melalui sistematik, melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu tahapan persiapan, pematangan, pemanfaatan, dan juga pemantapan. Demikian jawaban nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yang dapat kita kembangkan yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar. ERP sendiri digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antara unit dalam perusahaan. Yang kedua sistem yang dapat kita lakukan ialah sistem Supply Chain Management atau SCM, yaitu sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga kepada konsumen. Yang ketiga sistem yang kita lakukan ialah Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang ini ialah sistem TPS ini berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain sebagainya. Kemudian yang dapat kita kembangkan yaitu sistem Office Automation System atau OAS.
Sistem yang keempat ini ialah digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat diintegrasikan antar server dalam perusahaan tersebut. Contohnya di sini ialah penggunaan email. Kemudian sistem yang kelima ialah Sistem Informatic Management System atau IMS. IMS dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program-program komputerisasi seperti e-procurement. Sistem ini atau sistem IMS ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Kemudian sistem yang kita gunakan yaitu yang keenam yaitu Sistem Knowledge Work System atau KWS. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitasnya. Kemudian sistem yang ketujuh yaitu Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dan kelompok dan tidak bersifat individu. Kemudian, sistem yang kita kembangkan yaitu yang kedelapan adalah Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AL. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES dan AL ini adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Kemudian sistem yang kesembilan ialah Sistem Executive Support System atau ISS atau pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ISS sendiri mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 sistem yang dapat dikembangkan itu ialah Sistem Decision Support System atau DSS, yaitu digunakan untuk seseorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara mengambil lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini dilakukan dengan sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan menjawab soal terakhir yaitu soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance. Jawabannya yaitu yang pertama, langkanya sumber daya manusia yang handal. Pemerintah umumnya jarang memiliki sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya kita temukan di lingkungan bisnis atau industri. Yang kedua, hambatan yang terjadi yaitu infrastruktur yang belum memadai dan belum handal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Banyak di berbagai pelosok daerah di Indonesia masih ada yang belum tersedia saluran telepon ataupun bahkan aliran listrik. Yang ketiga, hambatan yang dihadapi ialah tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan hambatan yang saya maksud di atas ialah informasinya jumlah juga masih terbatas. Di berbagai tempat di luar negeri, pemerintah ataupun masyarakat sudah bergotong royong untuk menciptakan proses akses point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum atau public library. Demikian jawaban ujian akhir semester genap saya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.